Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Baik, pada pertemuan kita pagi ini kita akan membahas tentang dasar teknologi otomotif. Terlebih dahulu, Bapak akan mengambil absen. Ilham, Hadir, Pak. Indra, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. Rikul. Dir, Pak. Baik, hadir semua. Ada yang absen, Pak? Siapa yang absen? Roman, Pak. Roman. Oh iya, Roman, izin ya. Ada, Pak. Alfa, Pak. Pak. Iya. Iya, Pak. Cabut. Tadi ada Pak. Wah, Roman bisa diskor nanti nih. Yang pertama, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran, yaitu satu, mengetahui pengertian dan fungsi dari body repair. Apakah anak murid semuanya ada yang tahu tentang body repair ini apa? Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak? Body repair ini yaitu tentang cara perbaikan pada bodi kendaraan. Salah satu contohnya kayak ada bagian lecet pada bodi-bodi kendaraan atau ada bekas tabrakan di bodi kendaraan. Nah, disinilah implementasi dari body repair. Kedua itu tahapan dalam melakukan perbaikan pada bodi kendaraan. Dan yang ketiga, metode atau cara perbaikan pada bodi kendaraan. Metode dan cara ini nanti di slide akhir ada beberapa macam dari metode dan cara-caranya. Pengertian dan fungsinya. Body repair adalah perbaikan pada bodi mobil Anda akibat tabrakan atau pemakaian setiap hari yang meliputi perbaikan atau penggantian panel dengan menggunakan metode tertentu. Pada umumnya, untuk melakukan perbaikan ringan dan sedang, bengkel akan melakukan metode washer, welder, palu, on-off, dolly, dan seeking. Sedangkan perbaikan berat seperti penyambungan atau pergantian panel, bengkel biasanya akan melakukan metode CO2 MIG atau MAG welding. Fungsi utama dari body repair adalah melakukan perbaikan terhadap mobil Anda yang mengalami permasalahan dan kerusakan. Selain itu, body repair juga akan mengembalikan warna baru mobil Anda akibat lecet ataupun tabrakan yang berakibat pada hilangnya warna asli mobil. B. Tahapan sebelum perbaikan body repair. Tahapan pertama, bengkel akan melakukan identifikasi panel yang mengalami kerusakan. Misalnya kerusakan pada lecet pada bodi kendaraan, bengkel itu akan mengidentifikasi bagaimana saja yang harus diperbaiki di area-area mana saja. Dan jika terjadinya tabrakan, maka bagian dari sekeliling tabrakan itu akan dibongkar terlebih dahulu dan diidentifikasi apakah ini bisa diperbaiki atau diganti ulang. Yang kedua, tahap kedua itu panel yang mengalami kerusakan akan dilakukan perbaikan terdiri dari pembersihan atau pengemplasan, penyembulan sebagai pengecatan ulang. Ini biasanya terjadi pada mobil yang lecet pada bagian bodinya. Tahap ketiga itu panel yang sudah dilakukan perbaikan atau finishing dengan melakukan pemalisan penyeluruhan supaya mengkilap. Dan ini kita akan memasuki tentang metode perbaikan pada bodi kendaraan. Yang pertama itu teknik menarik dengan vakum mengungkap. Ada di sini yang pernah melihat mobil yang bengkok masuk dalam, bodinya ditarik melalui vakum cup kayak yang dari toilet tuh. Ada, Pak. Ya, kayak inilah contoh jenis dari gambarnya. Teknik yang digunakan dalam memperbaiki part bodi dengan kerusakan masih dalam batas elastisitas dapat menggunakan teknik vakum cup. Namun apabila kerusakan part melebihi batas elastisitas part membentuk sudut, maka akan sulit untuk memperbaiki dengan hasil maksimal apabila menggunakan alat ini. Contoh lain dari menggunakan vakum cup ini bisa menggunakan lem tembak. Itu kita panaskan lem, terus kita tempel pada bodi kendaraan yang rusak tersebut. Setelah itu tarik keluar sama seperti gambar tersebut. Yang kedua yaitu teknik menarik dengan batang penarik dan palu sliding. Apabila kerusakan part bodi tidak beraturan dan bahkan membentuk sudut, maka teknik atau
lebih dianjurkan dalam perbaikan. Terdapat dua cara dalam teknik ini, yaitu dengan cara membuat lubang dan memasang ring pengait pada plat bodi yang rusak. Apabila selesai perbaikan plat baru, dilakukan dengan cara penambalan atau perawatan pada plat yang berlubang tadi. Yang ketiga yaitu teknik perbaikan dengan alat hidrolik. Apabila kerusakan yang terjadi pada plat bodi parah, maka teknik ini bisa digunakan. Fungsi alat hidrolik di sini untuk menarik, mendorong, atau menekan plat bodi yang rusak. Sedangkan untuk menarik plat tersebut bisa dibuat kaitan pada plat bodi seperti pada teknik sebelumnya, yaitu dengan membuat lubang dan menambah pengait. Yang ketiga, yang keempat, teknik batang pengungkit atau pry bar. Perbaikan dengan menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara menyelipkan pry bar melalui celah sempit yang berada pada bagian bawah dari pintu, atau jika perlu bisa membuat lubang pada pintu yang nanti akan ditutup dengan door trim. Yang kelima, teknik palu ondoli. Teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan pada bengkel motor seperti biasa, karena teknik ini murah alat-alatnya dan juga bisa menyempurnakan lipatan atau sudut-sudut yang parah pada bagian pada bungkir. Teknik ini dengan cara mengumpulkan pada plat bodi dengan cara menggunakan palu dan doli. Teknik palu ondoli dilakukan dengan cara mengumpulkan palu pada bagian plat yang rusak, sedangkan pada bagian bawah dilandasi dengan doli. Pemilihan doli tergantung dengan tingkat kerusakannya. Yang keenam, teknik palu off doli. Perbaikan dengan teknik palu off doli dilakukan dengan cara mengumpulkan palu pada bagian sekitar plat yang rusak atau tidak tepat pada dolinya. Bagian yang dipalu pada teknik palu off doli adalah bagian diantaranya atau di sekelilingnya dari doli yang ditempatkan pada pusat plat yang berpenyok. 7. Teknik pengikiran. Perbaikan dengan teknik ini untuk meratakan plat yang sedikit tersudut. Kadang dalam teknik pengikiran saat ini sering menggunakan gerinda tangan dan amplas untuk mempercepat proses perataan. Namun agar hasilnya baik, maka perbaikan akhir atau finishing lebih halus jika menggunakan kikir. 7. Teknik hot shrinking. Perbaikan dengan teknik ini digunakan pada plat dengan cara memanfaatkan sifat logam yang dipanaskan akan memuai dan apabila didinginkan akan mengkorod. Proses perbaikan plat ini dengan memanaskan plat sampai merah, kemudian didinginkan secara kejut dengan air. Pada bagian komponen bodi saat ini banyak yang menggunakan part plastik bukan part logam, sehingga cara ini juga dapat digunakan proses pemanasan. 9. Teknik pendengkulan. Apakah dari anak-anak semuanya pernah mendengkul? Pernah Pak. Pada teknik pendengkulan ini digunakan jika ingin bodi kendaraan kalian ada yang lecet atau kalian ingin mencat baru atau mengganti cat warna dasar. Sebelum melakukan proses pengecatan untuk menyempurnakan permukaan sesuai dengan bentuk aslinya, maka digunakan teknik pelapisan dengkul. Dari beberapa teknik yang sudah disampaikan di atas, kadang tidak bisa membuat permukaan plat bodi langsung terlihat baik setelah perbaikan. Maka untuk menyempurnakan plat bodi agar sama dengan aslinya digunakan dengkul. Teknik pemotongan dan penggantian bodi. Dengan mempertimbangkan biaya perbaikan pada plat bodi yang rusak parah dalam melakukan perbaikan, maka lebih baik melakukan pemotongan bagian bodi untuk menggantinya dengan yang baru. 11. Teknik painting dan finishing. Proses painting atau pengecatan biasanya terdapat beberapa tahapan, yaitu pengamplasan, pelapisan cat dasar atau cat epoksi, pengamplasan halus, pengecatan warna, pengecatan varnish atau clear, kemudian langkah terakhir adalah pemolesan. Sekian
Sekian materi dari Bapak. Jika ada yang ingin bertanya, sampaikan. Tapi Hah? tanya sih, baiklah, sekian penyampaian materi dari Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya dari nomor sekian? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Ilham. sebutkan apa perbedaan dari teknik palu ondoli dengan palu off dolly Pak? Baik, terima kasih Ilham. Baiklah, pada palu doli teknik ini di mana teknisi menggunakan palu dengan tangan kosong untuk merapikan permukaan bodi kendaraan yang rusak. Palu ini digunakan dengan tangan kosong sehingga teknisi dapat merasakan dan mengontrol kekuatan yang diperlukan untuk memperbaiki bodi kendaraan secara tepat. Sementara itu, palu on doli adalah teknik di mana teknisi menggunakan palu yang dipegang oleh doli atau perangkat yang dapat digerakkan untuk memegang palu untuk merapikan permukaan bodi kendaraan yang rusak. Palu on doli memberikan kontrol yang lebih stabil dan lebih kuat dalam memperbaiki kerusakan bodi kendaraan. Perbedaan utama antara teknik palu doli dengan palu on doli adalah cara penggunaan palu. Yaitu pada palu doli lebih bergantung pada keterampilan teknisi dalam mengontrol kekuatan dan perasaan pada palu. Sedangkan palu on doli memberikan kontrol yang lebih atau stabil dan lebih kuat dalam memperbaiki kerusakan pada bodi kendaraan. Namun keduanya teknik tersebut dapat memberikan hasil perbaikan bodi kendaraan yang berkualitas tinggi jika dilakukan dengan benar oleh teknisi yang berpengalaman dan terlatih. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Apakah ada pertanyaan lain? Enggak Pak. Baiklah, mungkin segitu penyampaian materi dari Bapak. Minggu besok kita akan melanjutkan tentang cara pedengkulan pada bodi kendaraan. Bapak kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.